Akan tetapi setelah itu kondisi di Gaza sudah mulai agak kondusif saat ini, hingga saat ini belum ada, dan mudah-mudahan tidak pernah ada lagi serangan udara dari pihak Israel. Israel terus menyerang Gaza di masa gencatan senjata. Dalam 24 jam terakhir, sedikitnya ada 13 warga Palestina tewas akibat serangan Israel ini. Berdasarkan data otoritas kesehatan Gaza, total ada 87 warga Palestina tewas akibat serangan Israel selama gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober 2025. Hamas menuding Israel melanggar gencatan senjata. Sementara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku menjatuhkan 153 ton bom di Gaza yang memicu kecaman internasional. Truk pengangkut bantuan memasuki jalur Gaza melalui perlintasan Karem Shalom pada Selasa waktu setempat. Menurut kantor media pemerintah di Gaza, hanya 986 truk bantuan yang masuk Gaza sejak gencatan senjata pada 10 Oktober lalu. Dengan demikian, rata-rata ada 89 truk yang masuk per harinya. Jumlah ini jauh di bawah kesepakatan gencatan senjata, yakni 600 truk per hari. Tanggal 19 Oktober kemarin terjadi penyerangan di Gaza oleh pihak Israel yang menyebabkan korban juga cukup banyak, dan ini salah satu tambahan lagi bagi pelanggaran ceasefire bagi pihak Israel. Akan tetapi setelah itu kondisi di Gaza sudah mulai agak kondusif saat ini, hingga saat ini belum ada, dan mudah-mudahan tidak pernah ada lagi serangan udara dari pihak Israel. Dan untuk bantuan sendiri seperti yang sudah disampaikan, yang seharusnya 600 truk per hari, hingga saat ini hanya 89 truk aja per hari rata-rata, dan ini dikarenakan karena border hanya Kerem Shalom dan Kisufim aja yang dibuka. Sebenarnya untuk mencapai 600 truk per hari ini harusnya seluruh border dibuka, sehingga capaian-capaian untuk ceasefire di tahap awal ini bisa diwujudkan. Dan hingga saat ini seperti kita ketahui juga, pihak Israel masih mendiami 58% wilayah Gaza, yaitu wilayah Yellow Line, dan mereka saat ini berusaha mencoba memberikan marking yang visible untuk Yellow Line itu, tapi apakah itu sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh mediator itu belum bisa dikonfirmasi. Dan bahkan saat ini berkembang isu bahwa pihak Israel dan sekutunya Amerika Serikat hanya akan membangun wilayah di Gaza yang di bawah kontrol Israel. Ini tentu saja sudah sangat jauh dengan Trump plans yang waktu itu diajukan di kesepakatan ceasefire di awalnya, seperti itu, Mbak. Oke, untuk pembangunan wilayah ini kan menjadi fase lanjutan dalam proposal Donald Trump kala itu dalam perdamaian di Gaza dan Israel ini. Tapi kalau melihat dari sejumlah paparan yang tadi disampaikan Mbak Marisa bahwa border belum dibuka semua sehingga truk bantuan belum bisa masuk sesuai dengan angka atau jumlah yang harusnya disepakati per hari, ada 600 begitu ya. Kemudian juga gencatan senjata lagi-lagi kemarin membombardir wilayah Gaza begitu. Ini alasannya apa dan apa kemudian upaya yang dilakukan oleh relawan Mercy untuk tetap mengawal supaya fase pertama perdamaian antara Israel dan Gaza ini tetap on the track gitu? Baik, untuk kejadian pelanggaran ceasefire ini memang bukan di wilayah kami sebagai NGO. Kami relawan Mercy hanya berusaha memberikan bantuan medis sesuai dengan kapasitas kami terkait netralitas di lapangan. Kami tidak masuk ke politik antara Israel dan pejuang saat ini. Kami hanya mengamati fakta di lapangan dan terus berusaha untuk membuka akses supaya kami bisa terus memberikan bantuan medis ke Gaza dengan mengirimkan tim medis. Dan kami juga berharap bahwa yang saat ini wilayah Indonesia Hospital, Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia Gaza Utara yang masih di wilayah Yellow Line, kami sangat berharap bahwa ceasefire ini akan
segera bergeser ke titik berikutnya, Israel mundur dari wilayah Gaza lebih jauh lagi sehingga kami bisa masuk ke wilayah utara Indonesia Hospital dan mengaktifkan rumah sakit kembali karena kami mendengar bahwa dari pihak Kementerian Kesehatan dan kita juga sudah berkoordinasi dengan WHO bahwa Mercy dalam upaya untuk mendukung kemanusiaan di Palestina, kegiatan kemanusiaan di Palestina, kami berkomitmen untuk membangun kembali Rumah Sakit Indonesia dan telah disepakati juga dengan Kementerian Kesehatan bahwa Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara, jika ceasefire ini benar-benar terwujud nanti akan dikembangkan menjadi kompleks medical kompleks terbesar di Gaza Utara yang mempunyai layanan terlengkap dan Mercy akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan WHO untuk mewujudkan visi ini sebagai bentuk solidaritas kita kepada warga Gaza. Seperti itu Mbak Valen. Oke, Mbak Marisa, ini kan kemarin juga Israel kembali menyerang Gaza begitu ya, dan jumlah korban kini kembali bertambah. Seperti apa untuk penanganan pengobatan di sana dan seperti apa bantuan atau kebutuhan medis yang saat ini memang dibutuhkan? Ya, untuk saat ini kebutuhan medis ya terkait karena jumlah truk yang masuk sangat terbatas, bahkan ini juga berdampak ke obat-obatan dan suplai medis lainnya yang dibutuhkan di dalam Gaza. Dan untuk rumah sakit mulai meningkatkan fungsinya walaupun masih sangat terbatas juga, belum fully function, partially function seperti di daerah Gaza Selatan yang saat ini sedang diusahakan yaitu untuk mengaktifkan kembali European Gaza Hospital, namun itu pun masih terkendala karena banyak suplai medis yang belum bisa masuk ke Gaza. Dan penanganan pasien dilakukan dengan sangat-sangat terbatas, Mbak Valen, dengan support tenaga medis internasional yang terus berusaha memasuki Gaza dan bekerja sama dengan tenaga medis lokal, kita saling membantu untuk penanganan pasien di sana. Namun lebih dari itu, permasalahan utama di sini adalah kedua belah pihak, baik itu dari pihak pejuang ataupun dari pihak Israel, ada baiknya untuk segera mewujudkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga akses kemanusiaan, bantuan yang lainnya bisa masuk ke Gaza, seperti itu.